Ada seorang kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cimarga yang memukul siswanya karena ketahuan merokok di sekolah. Dan yang terjadi setelahnya, seluruh siswa mogok masuk sekolah. Banyak yang membela si siswa dan justru mengecam si kepala sekolahnya. Bahkan akhirnya kepala sekolah dipecat kompak oleh gubernur dan wakil gubernurnya sekaligus. Subhanallah. Fatal gara-gara aksi mogok sekolah, banyak perusahaan yang gantian boykot siswa SMKN 1 Cimarga. Talamun geus kieu kumaha mana keur mah senangan gawe ayeuna ku kabeh perusahaan di blacklist. Kumaha mun kieu nya geus mending sebat ayeuna mending udu dulu aya namanya tah rasakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berdamai. Jadi murid beserta wali murid dan BKS-nya sudah berbaikan. Laporan juga sudah dicabut. Memang selama ini BKS itu nggak pernah marah-marah. Satu kali pun nggak pernah marah-marah ya. BKS itu orangnya sabar, lembut, penyayang. Sama guru-guru juga baik. Jadi memang nggak pernah loh marah sekali pun tuh nggak pernah. Jadi kalau mungkin kemarin ada kejadian kayak gitu, pasti muridnya yang pimpinan. Ya, silakan. Interupsi pimpinan Musa Wiliansah dari fraksi P3 PSI. Silakan. Sebelum dilanjut ke paripurna berikutnya, izinkan pimpinan ada hal yang ingin saya sampaikan pada rapat paripurna sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Banten, Pak Wakil Gubernur Provinsi Banten. Pertama, saya mohon maaf karena saya sudah 2 kali paripurna absen. Izin kepada Ketua karena sakit. Begitu dites tadi ternyata asam uratnya tinggi, Pak Ketua. Pertama, Pak Wakil Gubernur dan Pak Ketua DPRD, atas nama anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Lebak, hari ini saya merasa terpukul dan sangat malu dengan peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga. Dulu pada saat paripurna mungkin Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua masih ingat ketika saya mendorong bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Banten segera memfasilitasi dan mengoptimalkan TPPK sebagaimana amanat Permendikbud 46 tahun 2023. Yang mana seluruh sekolah SMK dan SMA diwajibkan ada yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Guys, kita lanjutin lagi ya terkait kasus yang lagi viral itu guru ya. Nah, ini ada Viti selanjutnya guru ya. Ini memang kita akui karakter kepala sekolah ini sering marah, emosinya sering meluap-luap kepada anak-anak atau kepada dewan guru ya. Kok bisa ya? Ini kita lihat seperti apa, dan ini ada komentar dari para netizen tentunya ya. Tuh lihat tuh, akhirnya Sengkuni muncul juga kan ke permukaan. Sengkuni. Tuh lihat apa tuh? Bukan yang ngebela kepala sekolahnya, tapi malah ngebela murid-muridnya itu yang nakal itu tuh. Kata guru yang di situ nih, memang kita akui karakter kepala sekolah ini sering marah, emosinya sering meluap-luap kepada anak-anak atau kepada dewan guru. Tuh coba itu, bingung gua mada, bukan yang ngebela tapi malah mojokin gitu. Kasihan banget kepala sekolah yang di situ tuh. Di sana sini dia disalahin mulu. Tapi untungnya nih netizen Indonesia ini kagak bodoh, pada cerdas, pada ngebela kepala sekolah ini nih. Si Sengkuni nih ngomongnya tuh bari monyong-monyong gitu tuh. Gedek banget gua ngelihatnya. Dan sampai sekarang nih gua mah masih kagak percaya nih ya, kagak masuk akal nih ya tentang ini nih. Tuh tentang ini nih gua masih kagak percaya banget ini. Sampai-sampai nih 630 siswa mogok sekolah, protes kepseknya yang tampar murid itu. Sampai nggak percaya gue sampai sekarang, kagak masuk akal gitu. Solidaritas sih, tapi aneh aja nih. Gue mah dugaan gue nih mah ya, jangan-jangan gitu ada yang mengorkestrasi. Soalnya aneh banget. Baru tahu gue mah, misalkan nih bocah sekolah ditampar sama anak sekolah lain tuh, baru mungkin ya rame-rame gitu temen-temennya. Lah ini ditampar sama guru. Terus yang salah juga bocah itu ngerokok di lingkungan sekolah. Sampai begini nih, sampai solidaritas banget. Nggak masuk akal banget tuh. Sampai sekarang gue masih belum percaya dan nggak masuk logika aja nih. Sampai 630 siswa mogok sekolah, protes ke. Itu sih seperti ada yang menggerakkan ya supaya mogok ya.
mogok sekolah tuh guys ya, atas protes kepala sekolah yang menampar muridnya itu ya. Segitu, bukan yang bela kepala sekolah, malah ngebela temen-temennya yang salah itu. Bener dah, namanya dunia pekerjaan ya, entah apapun pastilah atasan dan bawahan pasti ada aja gesekan mah. Ya mumpung ada permasalahan ini nih, ya bisa aja dimanfaatin oleh oknum-oknum guru tuh yang di situ tuh, yang kagak demen, yang benci, yang kesel tuh sama kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang nampar murid itu tuh. Gua mah ya mungkin dugaan supaya ini ya kepala sekolah dipecat terus dia naik posisi gitu ya maksudnya ya. Nah ini kita lihat apa lagi. Ibu Kepsek sebut dirinya dapat bocoran ada backing di belakang aksi demo siswa mogok sekolah dan lengserkan dirinya. Lalu siapakah dia yang menjadi backingan di belakang aksi demo para siswa-siswa tersebut? Waduh. Saya nggak habis pikir itu adalah ini diduga guru ini singgung rekan guru kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga yang siswa ketahuan itu ya. Nah, kita lihat sama guru yang ngejelekin kepala sekolahnya di depan wartawan, di depan publik. Ya, kita nih sesama rekan lah ya, nggak usah lah saling sikut menyikut tuh. Nggak etis lah, ya. Ini di mana-mana nih. Kalau kasusnya ada anak kasus, kalau kepala sekolah itu sudah turun tangan, itu artinya apa? Guru udah nggak sanggup lagi menangani. Iya, sudah tidak sanggup menangani muridnya ya. Karena zaman sekarang murid-murid itu susah diatur. Zaman dulu juga susah diatur, apalagi zaman sekarang yang sudah apa ya, ibarat kata orang tua tuh hanya bisa melahirkan, tapi tidak bisa bertanggung jawab dalam arti mendidik anak ya. Karena mungkin capek kerja gitu, karena zaman sekarang itu lebih mementingkan apa ya, menikah lebih dulu, tidak memikirkan gimana caranya supaya lebih diri kita lebih maju gitu ya, memperkaya diri lah gitu ya. Zaman sekarang lebih penting nikah gitu, karena umur, karena usia, takut ini, tapi ujung-ujungnya seperti ini guys, banyak korban-korban anak ya yang tidak bisa dididik sama orang tuanya gitu guys, bisa melahirkan ya. Ketika ada anaknya yang bermasalah ya, paling orang tua hanya bisa menyalahkan entah gurunya ataupun anaknya sendiri ya, bilang anaknya emang susah diatur apalah, padahal itu adalah tanggung jawab dia ya. Nah, itu kegagalan dia dalam mendidik anaknya gitu guys ya. Nah, sekarang ketika kepala sekolah yang nangani, kepala sekolah itu guru-guru tuh pada ngejelekin, itu artinya kemampuan Anda, guru-guru itu nggak ada yang kompeten menghadapi murid-murid yang nggak yang nakal-nakal itu, sampai kepala sekolah harus turun tangan. Saya nggak kebayang tuh gimana kepala sekolahnya tinggal di sana. Jelas sekali nih koordinasi, nampak sekali anak buahnya ya, rekan-rekan guru sana tuh nggak ini ya, main sikut-sikutan. Di mana-mana setiap orang lah, setiap sekolah tuh pasti ada suka nggak sukanya dengan kepala sekolah. Tapi nggak sampai kayak gini juga coy. Nggak hanya di sekolah sih, di perusahaan-perusahaan pun banyak yang saling sikut-sikutan untuk mencapai jabatan yang tinggi gitu guys ya. Dimanapun ya, di posisi manapun ya, pasti adalah sesama teman itu ya. Kalau di kantor kayak gitu mah apa ya, teman kadang bisa jadi musuh, musuh bisa jadi teman gitu guys ya. Ya kadang banyak seperti itu ya, kasus di perusahaan tuh, kadang perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Nah kalau kecil-kecil sih biasanya bisa-bisa aja sih kalau misalnya gajinya kecil gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait ya, diduga ini guru ini singgung rekan guru kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga ini, gimana menurut pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.